Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Muhammad dengan NIM 191110 dari kelas S1 TT07D. Cita-cita saya adalah menjadi software engineer. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 dari praktikum pemrograman lanjut, yaitu pemrograman berorientasikan objek. Pemrograman berorientasikan objek. Pemrograman berorientasikan objek. Apa sih itu PBO? PBO itu merupakan teknik untuk membuat pemrograman yang berorientasikan atau melakukan pendekatan secara objektif. PBO terdiri dari komponen kelas yang melakukan interaksi dengan objek lainnya. Nah, paradigmanya seperti ini. Jadi ada suatu objek yang dapat berkomunikasi satu sama lain untuk menyelesaikan tugas. Kemudian itu ada mendefinisikan kelas dan juga isinya. Kelas merupakan suatu pembungkus dari member data dan member fungsi, atau bisa disebut juga sebagai rancangan yang menggambarkan tingkah laku dari objek yang berada pada kelas tersebut. Nah, member data dan member fungsi itu merupakan isi dari suatu kelas, dan jika dianalogikan pada dunia nyata, misalnya kelas itu merupakan sebuah laptop, maka member data dari kelas tersebut itu merupakan merek laptop dan juga spesifikasi apa yang berada pada laptop tersebut. Kemudian untuk member fungsi itu jika dianalogikan adalah apa sih yang laptop itu bisa lakukan. Misalnya laptop tersebut bisa mendengarkan musik atau juga bisa mengerjakan tugas seperti itu. Lalu pada kelas terdapat fungsi public dan juga private. Nah, public itu merupakan fungsi yang dapat diakses dari dalam dan juga luar kelas. Sedangkan private itu merupakan fungsi yang tidak dapat diakses oleh luar kelas dan hanya bisa diakses dari dalam kelas. Kemudian ada mendefinisikan objek dan juga pemanggilan fungsi dan data. Objek sendiri merupakan representasi dari kelas sehingga memiliki sifat dan juga perilaku yang sama dengan kelas. Kemudian untuk pendefinisian objek itu kita perlu menggunakan rumus nama kelas spasi nama objek. Seperti pada contoh itu terdapat kelas X dengan nama objeknya P1 dan P2. Kemudian untuk pemanggilan fungsi dan data kita perlu menuliskan rumus nama objek titik nama fungsi atau data. Seperti contoh kita memiliki objek P1 dan jika kita ingin memanggil fungsi B, maka kita perlu menuliskannya seperti ini, P1.b kurung buka kurung tutup. Atau jika kita ingin memanggil data A, kita perlu menuliskannya P2.a seperti itu. Lalu ada akses data melalui fungsi. Akses data melalui fungsi digunakan untuk memberikan akses private ke luar kelas. Di sini terdapat integer X dan juga string Y pada fungsi private. Jika kita ingin menggunakan di luar kelas, maka kita perlu mendefinisikan X dan Y ini pada fungsi public seperti ini. X didefinisikan dengan C, sedangkan Y didefinisikan dengan K. Konstruktor. Konstruktor merupakan member fungsi khusus yang dapat menginisialisasi objek secara otomatis tanpa perlu memanggil member fungsi lain. Konstruktor sendiri memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Seperti ini, rumusnya adalah nama kelas, kurung buka kurung tutup, titik 2, lalu member data dan juga nilai dari member data. Lalu ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Lalu ada overload constructor. Overload constructor itu merupakan kondisi di mana terdapat lebih dari satu konstruktor. Kondisi tersebut dikarenakan adanya banyak pendefinisian objek dengan jumlah argumen yang berbeda-beda. Seperti contoh pemrograman di sini, kita memiliki konstruktor tanpa argumen atau tidak memiliki argumen, kelas, nama kelas, IDTP, kurung buka kurung tutup, titik 2, data I, lalu
nilai dari data i 0. Kemudian ada konstruktor dengan dua argumen, di mana TTP nama kelas, lalu argumennya ini int r1 dan juga string r2, lalu fungsi i didefinisikan dengan argumen r1 dan j didefinisikan dengan argumen r2. Lalu ada definisi fungsi pada luar kelas. Suatu fungsi dapat didefinisikan tidak hanya dalam kelas, tapi juga dapat didefinisikan pada luar kelas, dengan tetap memberikan deklarasi di dalam kelas tersebut. Contohnya di sini ada deklarasi pada kelas void fungsi display. Lalu jika kita ingin mendefinisikannya pada luar kelas, maka kita perlu menuliskannya seperti ini. Void nama kelas titik 2 lalu nama fungsi yang ingin kita definisikan, yaitu display, dengan memasukkan isi dari fungsi tersebut. Dan yang terakhir itu ada objek sebagai fungsi argumen. Objek dapat menjadi suatu masukan untuk objek lainnya dengan menggunakan fitur objek sebagai fungsi argumen. Dengan penulisan nama objek titik nama fungsi kurung buka, lalu kita masukkan objek yang ingin kita panggil, objek 1, objek 2, dan seterusnya. Seperti contoh, di sini kita terdapat 3 buah objek, yaitu S1, S2, dan S3. Dengan nilai S2 itu 40 dan juga Purwokerto. Jika kita ingin memanggil objek S1 dan S2 menggunakan fungsi objek sebagai argumen, maka kita perlu menuliskannya seperti ini. Objek S3 titik nama fungsi nilai, lalu kita masukkan objek S1 dan juga S2. Dan jika di output itu akan terlihat seperti ini. Objek S1 dan juga S2 akan tertampil pada objek S3. Ini kita masuk ke coding. Di sini kita menggunakan kelas dengan operasi dimana untuk membuat perangkat pokoknya itu seperti apa hilang lalu terdapat dengan maksudnya tanpa argumen, konstruktor dengan dua argumen, nama argumennya adalah 3/1 dan maksudnya dan nilai dari, dan kita memasukkan fungsi saldo dan didefinisikan dengan S1, lalu ada yang dengan S2. Tanpa nilai. Nah, kemudian kita mendefinisikan objek pada luar kelas. Yang itu ada operasi, kita menuliskan nama kelas, kita definisikan error. Seperti ini.
untuk penjelasannya, di sini kita menggunakan kelas koperasi, di mana pada kelas koperasi terdapat fungsi private char dan juga integer pinjam, jangka, subsidi, saldo, dan deposit. Lalu pada fungsi public di sini terdapat pendeklarasian fungsi dari get data 1, get data 2, simpan, dan total dengan argumennya dengan nilai dari total tersebut itu koperasi, koperasi yang akan dijelaskan di bawah nanti. Kemudian ada konstruktor tanpa argumen, lalu konstruktor dengan argumen S1 dan S2, di mana S1 itu merujuk pada saldo dan S2 merujuk pada jangka. Kemudian terdapat pendefinisian fungsi di luar kelas, fungsi simpan. Dengan isi dari fungsi simpan ini kita diminta memasukkan saldo, memasukkan juga nilai deposit, lalu program akan menampilkan saldo yang bertambah, lalu terdapat rumus jumlah saldo, dan program akan menampilkan jumlah saldo. Kemudian untuk pendefinisian get data 1 pada luar kelas itu kita diminta untuk memasukkan tujuan, saldo, dan juga jangka. Lalu selanjutnya untuk get data 2 itu kita diminta untuk memasukkan subsidi yang kita dapatkan. Selanjutnya ini terdapat pendeklarasian luar kelas untuk fungsi total, di mana terdapat pendeklarasian objek baru di dalam fungsi total, yaitu koperasi dengan P1 dan koperasi juga dengan P2, tapi ini berbeda. Perbedaannya adalah jika P2 ini akan merujuk ke get data 2, sedangkan P1 itu akan merujuk ke get data 1. Lalu program akan menampilkan P1 pinjam, P1 jangka, subsidi, dan juga akan menampilkan hasil dari rumus pinjam. Selanjutnya pada bagian program utama itu kita akan mendeklarasikan objek K1, K2, T1, dan I1, di mana pada fungsi if else K1 ini akan merujuk ke void fungsi simpan, kemudian K1 akan merujuk ke get data 1, objek K2 akan merujuk ke fungsi get data 2, dan di sini terdapat objek sebagai argumen, yaitu di mana objek T1 itu berisikan total dari objek K1 dan juga K2. Jadi T1 akan menampilkan isi dari K1 dan juga K2. Kita coba jalankan untuk program pinjam. Pinjam kita tanggal waktunya 10 bulan, subsidi didapatkan. Nah, program akan menampilkan pinjaman sebesar yang kita masukkan dengan jangka waktu yang kita masukkan juga, dan subsidi sebesar yang kita masukkan. Total akan menghitung berdasarkan rumus yang tadi kita buat, dan program selesai. Nah, untuk flowchartnya sendiri, di sini terdapat operasi dari kelas koperasi, get data, simpan, dan get data 2. Lalu program akan menampilkan pemilihan, di mana jika kita memilih satu, maka kita diminta untuk memasukkan saldo dan deposit. Lalu terdapat proses total saldo sama dengan saldo plus deposit. Kemudian program akan menampilkan saldo dan juga total saldo. Kemudian program selesai. Tetapi jika kita memilih program nomor 2 atau pinjam, maka kita akan diminta untuk memasukkan keperluan, pinjam, jangka, dan juga subsidi. Lalu terdapat proses pinjam sama dengan P1 pinjam dikurang P2 subsidi dibagi dengan jangka, dan program akan menampilkan P1 pinjam,
P2 jangka dan juga P2 subsidi. Program selesai. Tetapi jika tidak keduanya, program akan menampilkan error dan juga program selesai. Sebelum saya menyudahi penjelasan saya mengenai PDO, saya akan menyampaikan quotes dari Mahatma Gandhi, yaitu kepuasan terletak pada suatu usaha, bukan pencapaian ataupun hasil. Berusaha keras merupakan sebuah kemenangan yang besar. Mahatma Gandhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.